Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita menuju materi mengenai kejurusan untuk jurusan Hukum Keluarga Islam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama: Lutfiana Zahriani SHMH. Tempat tanggal lahir: Gorontalo 27 Agustus 1976. Alamat: Jalan Raja Wali nomor 5, Panca Arga 1, Perum Akademi. Nomor kontak 081 329 670 005. Email: lutfiasoneville@gmail.com. Riwayat pendidikan formal: SD nomor 63 Mangkubumen Wetan Solo, SMP Negeri 1 Solo, SMA Negeri 4 Solo, S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret, S2 Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum UNS. Pengalaman organisasi: 1. Asosiasi Dosen Syariah Indonesia, jabatan anggota tahun 2014 sampai sekarang. Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam, jabatan anggota tahun 2017 sampai sekarang. 3. Asosiasi Dosen Hukum Tata Negara, jabatan anggota tahun 2018 sampai sekarang. Moto hidup: berusaha dan berdoa adalah kunci kesuksesan. Demikian kurikulum vitae dari pemateri. Langsung saja kepada yang terhormat Ibu Lutfiana Zahriani, disilahkan. Kedengaran ya Mbak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, anak-anakku semua yang saya sayangi, saya banggakan, Ketua HMPS Mbak Soraya yang tadi sebagai moderator, yang saya sayangi juga segenap pengurus HMPS, Panitia PPAK, Fakultas Syariah maupun Prodi, baik HKI, HIS maupun HTN, yang pada hari ini melaksanakan program PPAK bagi mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Syariah YIN Salatiga. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga anak-anakku semuanya mahasiswa baru masih semangat ya siang ini mengikuti acara PPAK dari pagi tadi sampai dengan sore hari nanti. Masih semangat ya? Halo? Tes. Masih semangat ya semuanya? Kedengeran ya suara saya ya? Masih ya. Sudah sholat duhur semuanya? Kalau yang mas-mas mahasiswa mungkin sudah Jumatan semua ya. Kalau yang belum sholat duhur silahkan sholat duhur dulu, nanti baru bergabung di sini. Ya, sholat duhur dulu, ya. Sholat duhur dulu, baru nanti bergabung mengikuti PPAK, karena nanti kan sampai sore ya. Jadi luangkan waktu untuk sholat dulu sebelum ya. Luangkan waktu untuk sholat duhur dulu yang belum. Ya, pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita dapat bertemu walaupun secara daring dalam rangka PPAK Prodi Hukum Keluarga Islam. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan yang sekarang ini, dan semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat ya. Nah,
anak-anakku sekalian, mungkin tadi sudah disampaikan beberapa hal dari Bapak Wadek 1 berkaitan dengan keakademikan. Tapi di sini nanti saya akan memberikan beberapa hal yang terkhusus mengenai kaitan dengan akademik di Prodi Hukum Keluarga Islam. Ya, ya. Nah, nanti bisa Anda lihat, saya share ini berkaitan dengan PowerPoint, kelihatan ya semuanya ya, PowerPoint-nya ya, aku semuanya. Ya, kami dari Prodi Hukum Keluarga Islam, pengelola Prodi Hukum Keluarga Islam, saya sendiri sebagai Ketua Prodi ya, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, di sini akan memperkenalkan diri untuk Anda semuanya, ya ini pengelola Prodi Hukum Keluarga Islam, yaitu saya, dan juga Sekretaris Prodi, yaitu Pak Yusuf Kumaini. Nah, saya sendiri di Fakultas Syariah sudah bertugas selama 20 tahun, ya, sejak tahun 2000. Alhamdulillah langsung di Fakultas Syariah, ya, selama 20 tahun, dan kebetulan saya sudah beberapa waktu memang mengampu beberapa mata kuliah baik di Prodi HKI, HTN maupun di HES. Ya. Nah, background tadi sudah disampaikan, background pendidikan saya yaitu dari hukum positif, dan Pak Yusuf juga alumni dari Hukum Keluarga Islam sendiri di Fakultas Syariah. Jadi Sekretaris Prodi ini adalah kakak tingkat kalian, alumni kalian, Bapak Yusuf Kumaini ini. Ya, kebetulan mungkin beliau tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada keperluan. Jadi ini saya yang mewakili dari pengelola Prodi Hukum Keluarga Islam. Kelihatan ya sharing saya ya di sini. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, selamat datang di program studi hukum keluarga syariah Fakultas Syariah YIN Salatiga, ya, Prodi Hukum Keluarga Islam, yang nantinya berkaitan dengan keakademikan, itu nanti mesti berhubungan dengan kami berdua, yaitu saya dan Pak Yusuf. Juga nanti ada dari bagian akademik yang akan sering berhubungan dengan Anda apabila Anda bertanya ataupun mendapatkan informasi berkaitan dengan perkuliahan. Nah, kita hubungannya dengan khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam nanti akan sering berkonsultasi dengan saya, dengan Pak Yusuf, dan di bagian akademik. Nah, kita tahu bahwa Anda masuk di Hukum Keluarga Islam, tentu saja di Prodi Hukum Keluarga Islam, tentu saja sudah memiliki pandangan ya, ataupun deskripsi, gambaran mengenai program studi Hukum Keluarga Islam sebelumnya. Ya, yang mungkin sudah disampaikan pada waktu sosialisasi ataupun melihat deskripsi dari Prodi HKI di webnya YIN Salatiga. Nah, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YIN Salatiga itu berdiri sejak tahun 1997 ini sebetulnya ya. Sudah ada. Angkatan pertama adalah 1997. Waktu itu masih STAIN ya. Nah, setelah itu perizinan sampai dengan 2007, masih perpanjangannya sampai dengan 2007 izin prodinya, dan sampai sekarang perpanjangan sampai 15 Agustus 2012, dan sampai sekarang masih program studi hukum keluarga Islam yang dulunya itu namanya adalah Ahwal Asyasiyah. Nah, sekarang sesuai dengan PMA Menteri Agama berganti nama menjadi Hukum Keluarga Islam. Nah, akreditasi program studi Hukum Keluarga Islam yaitu pada peringkat B, ya, pada peringkat B. Nah, ini mengenai deskripsi Prodi HKI.
Selanjutnya mengenai visi misi. Apa tuh visi misi Prodi HKI? Anda masuk di program studi HKI sebagai mahasiswa. Visinya kita adalah menjadi program studi yang kompetitif dan berkualitas dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berwawasan Indonesia demi kemajuan peradaban yang bermartabat. Nah, jadi mencetak sarjana dalam bidang hukum keluarga Islam yang profesional. Nanti Anda lulus menjadi dari Prodi HKI itu gelar sarjananya adalah sarjana hukum. Jadi sama dengan alumni program studi ilmu hukum umum. Ya. Tetapi Anda punya kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu Anda lebih menguasai pada bidang keislaman. Secara hukum Islam itu Anda lebih dibandingkan mahasiswa alumni dari program studi ilmu hukum yang umum. Karena sama, jadi sama sarjana hukum, ya. Sama sarjana hukum. Ya. Nah, ini nanti visi misi bisa Anda baca di situ ya, kelihatannya visi misi bisa Anda baca di situ. Akan saya sampaikan selanjutnya yaitu mengenai kompetensi lulusan. Nah, ini diharapkan nanti Anda dengan adanya kurikulum dari semester 1 sampai dengan 8 itu menghasilkan lulusan yang memahami ilmu-ilmu hukum Islam baik yang formal maupun material, dan juga ilmu-ilmu hukum positif atau hukum umum, ya, tidak hanya ilmu-ilmu hukum Islam. Nah, itu kelebihannya. Harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, misalnya seperti itu. Terus menerapkan ilmu pengetahuan dalam beribadah maupun sosial, aplikasikan yang berkaitan dengan bidang hukum, terutama hukum perdata Islam, ya, hukum keluarga Islam pada khususnya, yaitu kompetensi lulusannya. Jadi nanti kalau lulus itu sarjana hukum, sama dengan lulusan Fakultas Hukum pada perguruan tinggi umum. Tapi Anda punya kelebihan lebih mempelajari hukum positif yang umum, tapi juga mendalami hukum Islam lebih mendalam. Nah, itu kelebihan Anda dibandingkan fakultas ilmu hukum yang umum di perguruan tinggi umum. Ya. Nah, profil lulusan, ya. Niat Anda semuanya pasti menuntut ilmu di program studi hukum keluarga Islam. Nah, nanti selain itu kan Anda punya cita-cita, ya, cita-cita. Maka di sini nanti Anda dengan adanya belajar berkuliah di program studi hukum keluarga Islam, ini kalau Anda punya cita-cita sebagai hakim, penegak hukum, hakim di lingkungan peradilan agama, panitera, jurusita, pengacara, advokat syariah. Nah, ini banyak kakak-kakak tingkat Anda yang sudah berprofesi sebagai hakim di pengadilan agama dan juga pengacara atau advokat itu di KUA juga sudah ada di situ. Mediator, konsultan hukum, peneliti pemula, penyelenggara syariah, dan karena SH itu lebih fleksibel jangkauan kerjanya. Nah, sebenarnya kalau Anda cita-citanya nanti bekerja di mana, nah itu jangkauannya lebih luas sarjana hukum itu, ya. Tapi Anda punya kelebihan di hukum Islamnya, itu profil lulusan, ya. Itu profil lulusannya. Nanti detailnya Anda akan diberikan buku pedoman fakultas syariah. Nah, itu nanti Anda akan melihat per prodi kaitan dengan profil lulusan dan detail-detail. Nah, saya akan lanjut pada hal yang penting di sini, yaitu terkait dengan perkuliahan. Nah, perkuliahan kita kebetulan pada masa pandemi ini, sejak semester kemarin mulai pandemi, yaitu dilaksanakan dengan daring. Nah, karena masih kondisi seperti ini, maka dari itu semester depan ini yang akan Anda lalui itu juga akan menggunakan daring online. Nah, nanti fleksibel itu menggunakannya, apakah dosennya kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa, apakah mau melalui daringnya Google Class Meeting, mau Zoom, ataupun mau
WhatsApp grup, nah sebagainya. Nah itu nanti berkait konsultasi ataupun berkoordinasi dengan dosen mata kuliah masing-masing. Nah kaitan dengan keakademikan, pembelajaran online sudah saya sampaikan di situ tadi. Nah sekarang administrasi online, Anda tentu mungkin sudah diberikan panduan untuk masuk di SIAKAD ya, Sistem Informasi Akademik. Nah, ini untuk memfasilitasi Anda dalam pelayanan akademik, khususnya bagi mahasiswa. Dosen juga ada. Nah, Anda di situ bisa, jadi mahasiswa itu berbeda, kalau Anda sudah mahasiswa itu berbeda dengan pada waktu Anda SMA ya. SMA itu Anda akan dituntun, ada wali kelasnya, ada pengumuman setiap hari, di kelas. Nah, kalau di perkuliahan sebagai seorang mahasiswa itu Anda harus aktif sendiri, ya, aktif sendiri. Informasi-informasi kita akan mengumumkannya di SIAKAD. Nah, seperti itu. Nah, maka Anda setiap hari harus paling tidak melihat SIAKAD. Ada pengumuman apa di situ? Atau di webnya Fakultas Syariah mungkin di situ juga. Kaitan dengan perkuliahan di SIAKAD. Nah, ya, jadwal kalender akademik itu sudah di SIAKAD. Pengumuman-pengumuman dari fakultas itu juga di SIAKAD. Tentu saja Anda kan sudah punya ya akun SIAKAD-nya. Saya kira sudah diberikan oleh materinya mengenai SIAKAD itu. Dari SIAKAD nanti Anda bisa melihat, memasukkan mata kuliah besok, melihat nilai Anda, ya seperti itu. Yang kedua adalah Siska. Siska ini adalah membantu SIAKAD ya untuk Anda nantinya Siska itu untuk mengevaluasi dosen. Nanti begitu akhir semester akan ada evaluasi dosen. Nilai Anda bisa melihat nilai Anda kalau Anda sudah mengevaluasi dosen tersebut yang ada di semester ini. Itu melalui Siska. Nanti mungkin akan diberikan tutorialnya dari bagian akademik mengenai Siska selain SIAKAD, ya seperti itu. Nah ini sedikit mengenai informasi akademik ya yang perlu Anda ketahui. Nah ini saya perkenalkan bagian akademik dan umum. Nah, itu ada Pak Heru, itu sebagai kepala bagian TU yang membawai akademik dan umum. Nah, terus ada itu Bu Handayani, nah itu Kasubag akademik. Nah ini nanti kalau Anda bertanya berkaitan dengan perkuliahan akademik itu ke Ibu Handayani ya. Nanti saya berikan WA khusus akademik. Sekarang ada WA khusus akademik Fakultas Syariah. Jadi Anda mau bertanya apapun tentang perkuliahan, dengan jadwal perkuliahan, tentang dosen dan sebagainya bisa menghubungi Bu Handayani ini, walaupun juga bisa Anda berhubungan dengan prodi saya ataupun dengan Pak Yusuf ya. Ini ya kelihatan ya di situ ya. Nah, ini. Nah, yang kedua adalah Bu Fikri, ini kaitan dengan keuangan. Nah, staf akademik lainnya juga yaitu Pak Hijri. Yang ini nanti akan melayani Anda dalam bidang akademik. Ya, menjawab pertanyaan tentang perkuliahan juga bisa. Terus Bu Evi, ini juga. Ya, ini bagian dari bagian aktif yang nanti akan sering berhubungan Anda. Maka saya perkenalkan biar Anda tahu misalnya kalau pas ke kampus besok ataupun nanti akan kita berikan nomor untuk bagian akademik ya, khusus akademik. Silahkan nanti bertanya di situ ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Agar Anda tahu dan merencanakan perkuliahan itu dengan baik, yang seperti yang disampaikan Ibu Dekan tadi waktu pada pembukaan, bahwa untuk perkuliahan, jadi program S1 itu kalau bisa Anda 4 tahun itu sudah lulus. Nah gitu ya. Karena kurikulum kita itu didesain 4 tahun mahasiswa lulus. Maka dari itu Anda harus baik-baik mengatur waktu Anda, mengatur belajar, aktif dalam perkuliahan, nah gitu ya. Walaupun daring tetap aktif mengerjakan tugas, mengikuti ujian dan sebagainya agar nilai
bisa keluar, karena absensi juga ini poin-poin yang biasanya dosen itu untuk memberikan penilaian, karena bisa juga nanti nilai tidak keluar karena ada tugas yang belum dikerjakan oleh Anda. Nah, itu tadi berusaha semaksimal mungkin Anda itu merencanakan perkuliahan Anda selama di program studi hukum keluarga Islam. Jadi sekarang ini start Anda untuk merencanakan masa depan, ya, merencanakan masa depan. Anda harus punya rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam menuntut studi kuliah. Jadi jangka pendeknya rencananya itu ya dalam 1 semester ini. Bagaimana? 1 semester itu saya akan mengikuti berapa mata kuliah dan sebagainya. Nah, maka dari itu nanti di buku pedoman itu ada. Nah, ini saya berikan gambaran mengenai kurikulum prodi hukum keluarga Islam. Nah, itu semester 1 Anda itu nanti mendapatkan mata kuliah itu. Ya. Semester 1 dan 2 kalau tidak salah ini adalah paket seperti itu, ya. Jadi sudah dipaketkan, otomatis nanti Anda akan masuk di kelas itu. Ada Al-Qur'an, ada bahasa Arab, sampai dengan ilmu tauhid, Pancasila, pengantar ilmu hukum, nah dasar-dasar. Ya. Nah, ini semester 1, semester 2, ya. Jadi lulus nanti itu paling tidak 150 SKS. Nah, setiap semester itu kurang lebih ada 20, ada yang 22 SKS seperti itu. Jadi nanti lulus itu minimal ya 146 sampai 150 SKS yang harus dipenuhi oleh Anda sebagai syarat kelulusan S1-nya. Ya, gitu, ya. Nah, ini gambaran mengenai kurikulum mata kuliahnya. Jadi nanti Anda biar bisa membayangkan. Nah, itu sampai dengan semester 7, 8. Nah, itu ya. Nah, ini kurikulumnya. Ya, mungkin Anda belum mendapatkan buku pedoman, tapi nanti ini nanti materi biar bisa di-share di grupnya WA Anda ya. Nanti saya berikan itu materi saya biar Anda bisa ini. Ya. Ya. Nah, ini sampai dengan semester 8 ya. Kurikulumnya Anda. Nah, dalam mengambil mata kuliah ya setiap semester, kalau Anda di semester 1 ini tentu sudah dipaketkan. Ya, semester 1, semester 2. Ini wajib Anda ngambil dulu di semester 1, 2 karena ini dasar untuk mengambil mata kuliah lanjutan. Maka di sini ada mata kuliah prasyarat dan bersyarat prodi HKI. Jadi di semester misalnya nanti di semester 3 atau 4 ada mata kuliah yang Anda harus lulus dulu mata kuliah yang ada di semester 1 dan 2. Tadi mungkin ada mata kuliah misalnya yaitu pengantar ilmu hukum. Nah, ini Anda harus lulus ya, karena dan harus sudah ngambil karena untuk mengambil mata kuliah hukum yang lainnya. Kalau ini belum diambil, maka tentu saja Anda tidak akan bisa mengambil mata kuliah hukum yang tingkat atasnya. Ada hukum adat, hukum pidana, hukum tata negara. Nah, itu mata kuliah prasyarat dan bersyarat. Karena nanti Anda begitu semester 2 nanti Anda harus ngisi KRS sendiri kan di Siakat. Gitu. Semester 2, 3, 4, 5, 6 harus ngisi mata kuliah sendiri yang sesuai dengan kurikulum itu. Nah, nanti itu maka Anda harus bisa mungkin lulus terus itu mata kuliahnya. Nah, maka harus Anda punya rencana 1 semester ini. Harus lulus mata kuliahnya. Kurang lebih setiap semester itu ada 10 mata kuliah ya. Maka Anda harus siap untuk 10 mata kuliah itu mengikuti pembelajaran 1 semester dan harus lulus semuanya. Nah, seperti itu. Agar nanti bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya ya di semester atas yang syarat dan prasyarat ini gitu. Ya. Anda tidak akan bisa ngambil misalnya di semester 6 itu ada hukum acara peradilan agama, maka Anda harus
pengantar ilmu hukum harus lulus dulu, hukum perdata harus lulus dulu. Nah, ya, harus diambil dulu. Kalau tidak, enggak akan bisa ambil itu. Dan ada beberapa mata kuliah prasarat ini. Misalnya fikih munakahat. Nah, itu nanti untuk Anda bisa mengambil mata kuliah hukum perkawinan Indonesia. Ya. Jadi mata kuliah itu harus diambil seluruhnya dan lulus pada saat semester itu. Nah, nanti Anda akan bisa lulus tepat 4 tahun itu. Ya, pengennya kan lulus tepat waktu ya. Ya, semuanya ya. Pengen lulus tepat waktu. Nah, gitu. Ya, kegiatan organisasi boleh Anda mengikuti, harus itu kegiatan organisasi biar tidak melulu berkuliah ya. Gitu ya. Tapi Anda kembali lagi ke mata kuliah ini ya. Jadi sudah bisa Anda bayangkan nanti. Maka ini harus diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan nanti ambil mata kuliahnya atau lulus tidak lulusnya nanti Anda tidak bisa merancang ataupun merencanakan. Penting Anda untuk mempunyai perencanaan masa depan jangka pendek ya 1 semester ini. Kalau jangka panjang 4 tahun. Anda dari mulai sekarang itu harus punya seperti itu, rancangan seperti itu. Nah, ini kalau praktikum pengembangan profesi sudah disampaikan Bu Dekan tadi, nanti di semester 6 itu Anda ada praktikum pengalaman lapangan. Ya. Nah, nanti ini pemberitahuan secara ini aja, nanti dilihat di buku pedoman. Praktikum pengembangan profesi ada 2, PPL, yaitu di lembaga-lembaga seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan lain-lain ya, Kemenak, sesuai dengan apa yang Anda minati, tapi masih dalam sekup program studi hukum keluarga Islam. Mandiri nanti. Nah, nanti di semester 6 tuh, ya. Nah, yang kedua adalah KKL. KKL ini adalah biasanya kalau tidak masa pandemi ini kita mengadakan kuliah kerja lapangan di beberapa instansi, terutama yang berada di ibu kota, ya, yang kita kunjungi. MUI Pusat, Komisi KPAI, KPK, Mahkamah Agung, MK, MPR, DPR, dan Komisi Judil dan sebagainya. Itu biasanya. Nah, itu nanti pada waktu sudah semester 6 itu biasanya. Ya, semoga saja ke depan ini pandemi sudah berakhir sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertunda itu bisa berjalan dengan baik dan perkuliahan bisa berjalan tatap muka kan ya. Seperti itu kuliah. Ini kaitan dengan praktikum pengembangan profesi nanti di semester 6. Jadi untuk apa? Untuk portfolio Anda agar bisa merencanakan. Ini lembaga-lembaga yang pernah kita kunjungi ya. Nah, setelah itu ada KKN, kuliah kerja nyata ya, maaf itu. Nah, itu nanti di semester 7 akhir. Ya, semester 7 akhir. Gitu. Nah, ini nanti Anda bisa baca di buku pedoman. Setelah itu baru bisa Anda melaksanakan semester 7 akhir biasanya Anda menempuh mata kuliah MPH, metodologi penelitian hukum. Nah, ini sebagai bekal Anda untuk mengambil skripsi nantinya di semester 7 akhir, ya. Nah, biasanya mata kuliah itu nanti tugasnya membuat proposal untuk skripsi. Nah, nanti untuk judul skripsi Anda. Sehingga nanti kalau Anda sudah punya judul di semester 7 akhir ini, nanti ke depannya Anda bisa lulus 4 tahun gitu. Ya, harus disiapkan memang dari semester 7 pada waktu ada mata kuliah MPH-nya ini. Nah, semester 7 sudah punya judul skripsi gitu, ya. Nah, ini kan perlu perencanaan kalau seperti ini. Ya, kalau nanti Anda sudah punya buku pedoman, itu bisa dibaca-baca itu buku pedoman, karena isinya hampir sama seperti yang saya sampaikan ini. Ya, itu sebagai pedoman Anda selama 4 tahun kuliah. Ya. Jadi merencanakan, oh saya nanti semester ini harus lulus semua, minimal nilai berapa, 3,5, semuanya, nah seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke SKS dan lama studi. Lah, ini sudah kita singgung tadi. Jumlah SKS ya minimal itu 144 SKS, maksimal tadi 150. Sebetulnya dalam perkuliahan S1 itu maksimal masa studi 7 tahun. Tapi ya apa Anda mau 7 tahun? Kan enggak mau ya. Waktunya kan sebenarnya 4 tahun bisa lulus. Maka
kalau bisa 4 tahun Anda lulus. Nanti kalau kalau pengen melanjutkan S2 Anda masih usianya muda. Ya. Jadi jangan terlena seperti yang disampaikan Ibu Dekan tadi. Ya. Jadi jangan menjadi mahasiswa yang abadi karena kalau setelah 7 tahun nanti akan DO ya, di drop out seperti itu. Nanti akan DO. Nah, kan eman-eman Anda sudah dari awal semester 1 berusaha masuk di Fakultas Syariah mengikuti perkuliahan sampai dengan beberapa semester, tapi ujung-ujungnya Anda harus DO karena ya hal-hal yang mungkin mengakibatkan Anda lama studinya. Nah, ini kan didesain S1 itu 4 tahun sesuai kurikulumnya tadi. Ya. Nah, nanti setiap semester ada indeks prestasi ya, kumulatif, nilai itu namanya. Ya, nilai. Nah, ini nilai. Nih, nilai. Jadi nanti setiap semester mata kuliah Anda nilainya biasanya dalam bentuk huruf dan angka ini. Ya, huruf A itu 4, ya ini paling bagus. A, ya. Amin 3,75. Nah, ini kalau di skala angka 85 sampai 100 yang sebelah kanan ini. Lihat ya. Kelihatan ya. Ini semuanya. Ya, walaupun kecil-kecil. Nah, ini. Nah, kalau bisa nilai itu Anda ya namanya kita kuliah itu selain mendapatkan ilmu tujuannya yaitu mesti kan ini ya. Karena nilai nanti IPK terakhir nanti Anda biasanya kalau Anda mau S2 ataupun mau melamar pekerjaan dan sebagainya itu akan dilihat IPK-nya minimal berapa gitu ya. Nah, kalau bisa itu setiap mata kuliah kalau saya itu sebagai pembimbing akademik biasanya ya nanti ada pembimbing akademik juga ya bagi Anda itu saya wajibkan mahasiswa saya 3,0 ya nilainya. Nah kalau bisa 3,5. Nah, karena kalau nilai C itu ya lulus, C itu lulus, C plus ya lulus, ya C-men lulus. Cuma yang E ini ya jangan sampai nilai E, D, D plus, C, D, C-men. Nah, ya kalau bisa minimal 3,0. Nah itu ya. Anda harus punya motivasi itu. Ya, harus punya target. Saya target nilai minimal 3,0 atau mau ada yang targetnya lebih tinggi itu lebih bagus lagi. Ya, bisa Anda tulis di kamar Anda bahwa nilai minimal mata kuliah saya dari semester 1 sampai semester 8 nanti minimal 3,5. Nah, itu sebagai pemacu Anda dan juga doa sebagai motivasi dan juga doa kan seperti itu. Tapi harus diimbangi dengan usaha. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Soraya, tadi saya moto hidupnya itu berusaha dan berdoa. Nah, itu. Ya, kalau hanya doa saja tanpa usaha juga tidak akan bisa. Usaha yaitu Anda aktif kuliah, belajar, sebagainya. Nah, itu mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, itu termasuk berusaha. Nah, itu harus ada punya target ya, punya target minimal 3,0 seperti itu ya. Dalam minimal nanti lulus itu di transkrip nilai kalau mungkin Anda di SMA itu di ijazah nilainya itu minimal 3,0. Jangan sampai ada yang 2,75 nah itu. Ada yang 2, nah seperti itu. Namanya target kan kita boleh saja menargetkan kan. Nah, itu dilalui dengan usaha. Ini ya, yang mungkin Anda bisa menjadi motivasi bagi Anda. Karena apa? Pengambilan SKS untuk semester berikutnya itu nanti akan menyesuaikan dengan nilai IPK. Kalau nilai IPK, kalau Anda ingin cepat 4 tahun itu, maka harus sesuai dengan nilainya itu minimal 3,0 kalau mau IPK-nya ya. IPK-nya itu harus IP setiap semester paling tidak 3,0. Kalau enggak nanti kalau Anda itu nilainya 2,5 itu hanya bisa ngambil 20 SKS. Apalagi kalau 1,5 IPK-nya itu hanya bisa 16 SKS padahal temannya bisa ngambil 24 SKS. Karena ada yang 22 SKS, ada yang 24 SKS. Nah, kalau Anda nilainya karena mata kuliah yang diambil nanti semester berikutnya itu berdasarkan pada
nilai IPK Anda, IP Anda tiap semester. Kalau nilai IP Anda tiap semester bagus, maka SKS-nya bisa maksimal. Kalau tidak, nanti misalnya nilainya 1, ya D gitu, maka yang bisa diambil 14 SKS, padahal semester itu Anda harus ngambil 20 SKS, kan sayang ya 6 SKS itu. Nah itu yang perlu Anda perhatikan. Ya, jadi maka harus punya target minimal itu nilai 3,0. Nah ya, jadi agar bisa mengambil mata kuliah pada semester itu lulus semuanya kalau Anda ingin 4 tahun gitu. Ya karena apa? Masa studi ini juga selain Anda yang berkaitan dengan Anda ini, Anda apa untuk apa target Anda, program studi juga mengharuskan akreditasi itu lama studi tidak lama-lama, ya seperti itu, 4 tahun yang tidak, ya seperti itu. Nah, kita lanjut ya, untuk registrasi mahasiswa Anda setiap awal semester mesti melakukan registrasi ya tadi nanti semester 2 registrasi dan nanti akan buka siakat, akan ngambil KRS mata kuliah, nah seperti itu yang seperti saya sampaikan tadi ya, nanti bisa dibaca lagi di situ. Nah ini KRS secara online, nah seperti itu. Nah yang selanjutnya yaitu mengenai dosen pembimbing akademik. Pembimbingan akademik, Anda kan kalau di SMA itu punya wali kelas ya, nah, seperti itu ya. Nah kalau di perkuliahan Anda nanti punya pembimbing akademik, dosen pembimbing akademik dari Anda mulai semester pertama sampai dengan semester akhir, sampai dengan lulus. Ya mau Anda lulus 4 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya Anda dosen pembimbing akademiknya ya tetap satu itu dari awal sampai akhir. Kalau di SMA kan wali kelasnya kan ganti-ganti setiap kelas ya. Tapi kalau Anda ya satu itu sampai dengan lulus Anda. Ya. Nah, pembimbing akademik ini biasanya nanti akan ketemu Anda itu akhir semester 1 ini nanti. Nanti Anda akan ketemu dengan beliau-beliau. Ya. Akan meng-ACC KRS Anda, akan Anda bisa berkonsultasi dengan beliau-beliau dosen pembimbing akademik ini berkaitan dengan perkuliahan dan lain sebagainya, ya. Nah, paling tidak itu pembimbing akademik itu melakukan pembimbingan 3 kali dalam 1 semester. Nah, ya biasanya itu efektifnya yaitu pada waktu akhir semester Anda kalau sudah nilai keluar itu. Nilai keluar, IP keluar semester itu dan nanti mau ngambil mata kuliah, itu Anda perlu berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Ya. Nah ini nanti mesti akan diberi Anda dosen pembimbing akademik. Ya. Nah itu. Jadi selama Anda sebagai mahasiswa akan ini sebagai ada dosen pembimbing akademik. Nah seperti itu. Nah terakhir yang akan saya sampaikan yaitu rencanakan perkuliahan dan target. Nah jangka pendek, jangka panjang seperti tadi. Nah, selain mengikuti perkuliahan, aktif mengikuti kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakat. Tapi harus pandai membagi waktu ya, agar perkuliahan tidak terganggu. Nah, seperti itu. Kalau nanti sudah misalnya offline, sudah tidak sistem daring, nah itu kan banyak kegiatan-kegiatan ya di mahasiswa. Tapi harus bisa membagi waktu bagi Anda. Jangan sampai Nah, selalu aktif mengikuti informasi akademik di kampus melalui siakat. Jadi setiap hari buka siakan nggak apa-apa, atau seminggu sekali atau 2 hari sekali, karena informasi-informasi di sana, ya. Terus tekun dan rajin mengikuti perkuliahan dan belajar, mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh dosen, jangan sampai nanti ada nilai tidak keluar karena tidak absennya tidak lengkap ataupun tugas-tugasnya tidak lengkap. Nah itu, ini tergantung dosennya masing-masing penilaian itu, ya. Nah, kalau Anda tidak lulus pada semester itu harus mengulang di semester berikutnya. Harus mengulang mata kuliah itu agar lulus. Jangan sampai tidak lulus seperti itu. Maka harus punya target tadi. Minimal 3,0 atau 3,5 kalau pengen. Nah, selanjutnya yaitu pesan saya selalu mendekatkan diri pada Allah dan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Saya kira kalau di mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang angkatan tahun 2020 semuanya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran setiap hari, nah itu ya
selain kita itu kuliah, ya secara duniawi itu kita menuntut ilmu, tapi juga harus diimbangi dengan ibadah pada Allah gitu. Sholat 5 waktu di awal waktu, kalau putra ya ke masjid pada waktunya, ya. Kalau putri mungkin bisa di rumah. Nah, membaca Al-Quran setiap hari, ya walaupun mungkin hanya satu lembar, satu muka, nah seperti itu. Jangan sampai ketinggalan itu baca Al-Quran, ya. Jangan membaca Al-Quran itu dengan sisa waktu kita, tapi kita harus punya waktu utama untuk membaca Al-Quran. Ini bagus setelah subuh ataupun sebelum subuh, dan pada waktu setelah maghrib itu. Bagus lagi setiap habis sholat fardu itu membaca Al-Quran. Nah itu, ya, itu. Nah, jangan khawatir waktu kita kok membaca Al-Quran, jangan khawatir waktu kita akan terbuang sia-sia, tidak. Membaca Al-Quran bahkan Allah nanti akan mengurusi semua urusan kita. Nah, kalau kita mengutamakan ibadah itu juga, ya, nanti urusan-urusan kita akan dipermudah, ya. Terus jangan lupa puasa sunnah Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha. Mumpung Anda masih muda, ya, sejak muda dibiasakan seperti itu, ya, itu. Nah, ini termasuk rencana ya untuk masa depan Anda. Masa depan Anda itu Anda yang menentukan. Nih, yang menentukan Anda sendiri. Orang tua hanya mengarahkan dan mensupport, memfasilitasi. Dosen juga mengarahkan, membekali Anda dengan ilmu. Tapi tergantung pada Anda. Sukses tidaknya perkuliahan Anda, tepat waktu 4 tahun, ini tergantung Anda. Semangat, aksi Anda dalam kehidupan itu Anda sendiri. Maka jangan sia-siakan mumpung masih muda ini Anda sudah punya rencana sekarang dan 4 tahun ke depan. Saya lulus 4 tahun, nah itu menjadi doa. Ya. Terus selalu semangat dan semoga perkuliahan Anda di program studi HKI mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan selamat mengikuti perkuliahan di program studi HKI. Semoga sukses semuanya, semoga bisa mencapai target Anda masing-masing, mendapatkan ilmu dan juga sesuai dengan target Anda. Maka mulai dari sekarang Anda harus punya target jangka pendek dan jangka panjang, ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Tapi ini ada kontak ya, nanti mungkin bisa Anda tulis ini nomor bagian WA akademik, ini ada khusus. Nanti kalau di situ bisa menghubungi Ibu Handayani, Pak Hijri, dan Bu Evi, ya. Terus ada nomor WA saya dan Pak Yusuf. Ini sudah ada. Ya, kalau berkaitan dengan perkuliahan dan mau konsultasi apapun, silakan menghubungi saya bisa, Pak Yusuf bisa, ataupun kalau kaitan dengan perkuliahan, keakademikan itu di nomor WA bagian akademik. Nanti ini materi bisa akan saya kirim ke Mbak Soraya selaku moderator, ya Mbak Soraya, untuk di-share di grup WA Anda sekalian. Jadi Anda biar bisa melihat lagi, karena mungkin buku pedoman belum dibagikan kalau seperti ini, ya, seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup sekian, karena ini juga berbagi waktu dengan program studi hukum ekonomi lainnya, bukan program HS dan HTN. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa dibatasi ya kalau ada pertanyaan. Itu Mbak Soraya mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, karena ini gantian ya dengan program studi HS ya di sini ya. Gitu ya.
hanya karena Ya, suaranya kok nggak kedengeran ya? Ya, suaranya nggak ada ya? atas nama diri sebagai manusia yang bebas dan merdeka, ilmu dan bakti akan terus kita berikan, adil dan makmur tetap kita perjuangkan. Hidup mahasiswa. Salam yuridis, salam justisia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.